Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah kalau semuanya sehat walafiat ya. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang al-qawaid, yaitu tata bahasa tentang kata sifat, yaitu sifatun atau na'tun ya, tentang kata sifat. Untuk selanjutnya penjelasan secara detailnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, sebelum kita membahas tata bahasa, coba kalian buka dulu buku paket kalian ya, halaman 6. Sudah dibuka? Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, tata bahasa kita akan bahas tentang kata sifat atau na'at. Na'at atau kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Ini manfaat atau fungsi kata sifat adalah menunjukkan sifat dari kata sebelumnya. Contoh, Ahmad itu pandai. Pandai ini menunjukkan kata sifat untuk Ahmad. Ya, sifat untuk Ahmad apa? Pandai gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini kan udah dicontohkan nih, ada wasiun luas, nadifun bersih dan seterusnya, ini pandai ya. Kemarin sebenarnya sudah kalian tulis, sudah kalian nyanyikan ya, sudah kalian hafalkan kata sifatnya. Di sini ada contohnya nih. Itu semuanya adalah kata sifat. Paham ya? Dalam bab ini kita akan mempelajari kata sifat yang berkedudukan sebagai khobar dan pada umumnya dalam keadaan akhirah. Sementara mubtada'nya dalam keadaan makrifat yang terdiri atas isim isyarah dan isim makrifat. Pola kalimat ini adalah sebagai berikut. Kita akan membahas di sini mubtada khobar. Ini pola kalimatnya mubtada khobar. Seperti ini rumusnya, bisa kalian lihat ya. Mubtada khobar itu mubtada'nya terdiri dari isim isyarat. Isim isyarah itu ini. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut kata petunjuk. Hadza, hadhihi artinya ini, dzalika, tilka artinya itu. Ya, ini semuanya adalah isim isyarah, kata petunjuk. Kemudian yang kedua terdiri dari isim makrifat. Isim makrifat adalah kata benda yang didahului al. Nah, kata benda itu ismun. Kalau dalam bahasa Arab, ismun itu kata benda didahului al. Nah, jadi dari ini hadza, hadhihi, dzalika, tilka sampai ismun ini untuk mubtada. Panjang ya. Nah, ini cuma rumusnya saja yang panjang. Tapi kalau kalimatnya nanti pendek kok. Kemudian khobarnya sifat atau na'tun ini. Ini khobar. Nah, contohnya sebagai berikut. Hadza al-baitu nadhifun. Mubtada'nya yang mana? Mubtada'nya hadzal baitu. Nah, ini mubtada. Khobarnya nadhifun. Hadhil ghurfatu dayyiqatun. Mubtada'nya hadhil ghurfatu. Khobarnya dayyiqatun. Nah, untuk cirinya kita bisa lihat ya. Mubtada itu kalau di sini terdiri dari dua. Apa? Isim isyarah dulu. Ada isim isyarahnya. Ada kata petunjuknya ya. Di sini ada kata petunjuk hadza. Di sini hadhihi. Ini kata petunjuk. Nah, diawali kata petunjuk. Kemudian ada isim makrifat. Isim makrifat ini ada kata benda yang dimakrifatkan
kata benda yang didahului oleh huruf al di sini. Kemudian ciri yang ketiga, dia itu harokat akhir dari isim atau kata bendanya itu tidak tanwin, hanya domah ya, hanya domah, bukan domah tanwin ya. Jadi hadzal baitu, bukan hadzal baitun ya. Ini al baitu dari kata baitun, karena ada al maka tanwinnya hilang. Di sini juga ghurfatun aslinya, tapi sudah ada al jadi al ghurfatu. Jadi hadzal baitu hadhil ghurfatu ini namanya mubtada. Cirinya yang pertama ada kata petunjuk. Yang kedua ada al sebelum kata benda. Yang ketiga kata benda huruf terakhirnya tidak bertanwin alias hanya domah. Nah, untuk khobar, ciri khobar itu yang pertama letaknya sesudah mubtada. Nah, khobar yang biasa dia letaknya sesudah mubtada. Karena bahasa Arab berarti dia sebelah kirinya mubtada. Kalau yang kanan itu mubtada, sebelah kiri adalah khobar. Karena kita membaca dari kanan ke kiri kalau bahasa Arab ya. Jadi khobar itu ciri yang pertama, dia letaknya setelah mubtada atau sebelah kirinya mubtada. Ciri yang kedua, dia itu keadaannya adalah nakiroh. Nakiroh itu kebalikan dari makrifat. Kalau mubtada itu makrifat, ada al. Kalau khobar itu nakiroh, tidak ada al. Ya, paham ya? Nakiroh itu kebalikan dari makrifat. Kalau makrifat ada al, ini alif lam sukun ini al, itu namanya makrifat. Kalau nakiroh itu tidak ada al, jadi bentuk khobar adalah nakiroh, tidak ada al. Kalau tidak ada al berarti harokat akhirnya bertanwin, domah tanwin. Paham ya? Nadhifun, doyikotun ya, ini kan tanwin semuanya gitu. Untuk artinya hadzal baitu nadhifun, karena pola kalimatnya mubtada khobar kayak gini, ada al dan lain sebagainya ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Itu artinya rumah ini bersih. Hadhil ghurfatu dhayiqatun, kamar ini sempit. Nah, kenapa kok rumah ini ya? Jadi bukan ini rumah. Nah, karena dia makrifat, kita dahulukan ini yang ada alnya dulu, rumah. Kalau dalam mengartikan bukan hadza ini dulu baru rumah. Hadza kan artinya ini, baitun rumah. Bukan ini rumah bersih, bukan. Tapi karena ada al, kita dahulukan arti yang untuk bendanya dulu. Al baitu rumah, baru yang kata petunjuknya ini. Kemudian yang terakhir adalah kata sifatnya. Nadhifun artinya bersih. Begitu pula yang ini ya. Al-ghurfatu dulu. Al-ghurfatu artinya apa? Kamar. Hadhihi ini. Dhayiqatun sempit. Gitu ya. Jadi kalau ada al yang diartikan yang ada alnya dulu, kata bendanya dulu, baru kata petunjuk, kemudian yang terakhir baru kata sifat. Begitu ya. Untuk selanjutnya, penggunaan kata sifat dapat juga menggunakan pola sifat mausuf. Nah, ini yang pola yang kedua, sifat mausuf. Kalau yang pertama tadi mubtada khobar, yang kedua sifat mausuf. Dalam pola kalimat ini na'at harus sesuai dengan man'ut dalam hal i'rab dan ma'rifah nakirahnya. Contoh penggunaannya pola kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa setiap kata sifat atau na'at itu harus menyesuaikan jenis kelamin dari
kata bendanya. Jadi di sini bisa kita lihat dulu, kita balik lagi. Di sini kan tidak ada al-baitu, ini bukan tak marbutoh ya. Jadi dia jenis kelaminnya adalah laki-laki ya. Kalau laki-laki tidak ada tak marbutoh, maka di sini kata sifatnya harus yang laki-laki. Kalau di sini al-ghurfatu ada tak marbutoh, jenis kelaminnya perempuan, maka harus dikasih kata sifat yang untuk perempuan, doyikoton, yang ada tak marbutohnya. Gitu ya. Sudah paham belum? Ya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan di sini. Ya, di sini pola kalimatnya sifat mausuf. Jadi man'ut naat ini, kata sifatnya ini harus sesuai dengan man'utnya yang disifati. Man'ut itu yang disifati, baitun, baik nakiroh maupun makrifat. Nah, nakirohnya itu seperti ini ya. Nakiroh itu apa tadi? Tidak ada al. Kalau tidak ada al berarti dia tanwin. Hadza baitun nadzifun ya. Hadza baitun nadzifun. Dia itu berbentuk nakiroh. Ini juga sama nakiroh. Kalau nanti saya ganti dengan makrifat yang ada al, hadza al baitu, berarti di sini an-nadzifu ya. Ada alnya juga. Hadza baitun nadzifun, ini kalau bentuknya nakiroh tidak ada al. Tapi kalau bentuknya makrifat dengan pola sifat mausuf, itu antara yang kata bendanya ini dengan sifatnya itu harus ditambahi al semuanya ya. Kalau pola kalimatnya sifat mausuf gitu. Hadzal baitu an-nadzifu kalau ada al. Hadzal ghurfatu ad-dayyiqatu. Ingat ya, kalau ada al berarti dia tidak boleh ditanwinkan gitu. Untuk artinya juga berpengaruh ini. Ini bisa berubah. Kalau tadi pola kalimatnya mubtada khobar, artinya cuma pendek. Kalau yang pakai sifat mausuf ini dia artinya panjang. Nah, kalau di sini pakai pola sifat mausuf itu yang diartikan yang hadza dulu ya. Ini, hadza, ini, adalah ya, ditambahi adalah, baitun, rumah, nadzifun, yang bersih. Hadhihi ghurfatun dayyiqatun. Hadhihi, ini, ghurfatun adalah kamar, dayyiqatun, yang sempit. Kalau misalnya saya ubah hadhihi al atau hadza al baitu an-nadzifu. Nah, ada alnya, sama artinya ini adalah rumah yang bersih. Kalau itu pola sifatnya adalah sifat mausuf gitu ya. Sudah paham belum? Kalau sudah, nanti akan saya berikan tugas, kalian hanya mengartikan saja. Nah, kalian bisa membedakan artinya yang bagaimana gitu ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.